Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Luar biasa. Karena Allah yang kita sembah ada Allah yang luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, pada kesempatan kali ini kita berhadapkan hidup kita kepada Bapa. Sebab Allah yang kita sembah senantiasa Allah yang menyertai hidup kita. Mari kita menyerahkan ibadah ini dalam kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa, ini kami seluruh umat-Mu. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami di dalam kasih Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Biar hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan kami persembahkan padamu Tuhan. Oh, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, kekal selamanya. Yesus, Kau yang disembah, Kau yang ditinggikan, segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, Kau yang dimuliakan, Kau yang disembah. Tiada sepertimu Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, Allah yang kudus. Kami menyembah, tinggikan Engkau, muliakan Engkau. Kita menyembah Allah yang hidup, kita menyembah Allah yang berkuasa. Segala hormat hanya bagimu Tuhan, segala kuasa bagimu Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Yesus di dalam seluruh hidup kami. Terbawa kami untuk lebih dekat padamu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Allah senantiasa terus ada menyertai kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami perlu Kau Tuhan di dalam hidup kami. Mari semua katakan, Ku perlu Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tangan sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari saya undang untuk berdiri bersama. Tetapkan arah hati dan pikiranmu pada Bapa. Kita menyembah Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah sekalipun aku harus melewati
dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau sekalipun. Kami bersama-Mu Tuhan. Kami mampu karena Engkau. Bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau hidup. Sekalipun kami berada di lembah maut, sekali aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau. Mari katakan, sekalipun duduk di dalam lembah kekelaman, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun kami Tuhan, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Perlu Kau dalam. Mari kita sembah, kita sembah. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, Allah yang kudus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Kami
sebab tiada Allah lain. Hanya Engkau Allah yang kami puja. Hanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang kami muliakan. Yesus Tuhan, kami percaya akan kasih-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan. Sekalipun kami berada di dalam kegelapan Tuhan, kami tidak takut sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku penuh dengan sungguhan hati, sekalipun penyertaan-Mu yang luar biasa. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Oh, ku perlu Kau dalam hidupku. Oh, ku perlu Kau. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Bapa, kami menyerahkan ibadah ini di dalam kasih Tuhan. Biar hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekali lagi saya siapa? Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bisa hadir, kita bisa ada, ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari katakan pada saudara kanan kirimu, katakan, aku ada karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Siapa yang saat ini bersukacita, angkat tangannya semua. Dua-duanya diangkat. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Mari kita terima minyak dari Tuhan. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Mari kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sebab Allah yang ditinggikan, Allah yang dimuliakan. Amin. Mari kita terima janji Allah yang luar biasa. Terima janji Allah. Semua katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang luar biasa, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh. Mari kita bersukacita untuk Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah.
bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang luar biasa. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah yang luar biasa. Semua katakan, terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Semua katakan, Tuhan memberiku perkiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru, amin. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku perkiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku perkiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku perkiraan. Semua dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Beri kemuliaan Tuhan yang kita sembah. Silakan duduk kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasih di dalam hidup kita, biarlah nama Tuhan. Hanya Dia yang kita sembah dan kita agungkan. Sebab Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita siapkan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Bila firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita, mengubahkan, menuntun di dalam setiap hidup kita. Ku yakin saat Kau berfirman Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman, ku
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa, Kau memulihkan kami Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Kami kuat karena Kau menopang kami, Tuhan. Karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Bagiku Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagiku dan kami serahkan pada Bapa-Nya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang terus mengangkat kami dan memulihkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang terus mau merubah dalam hidup kami. Terima kasih Allahku. Kalau Engkau melayakkan setiap kami sehingga saat yang indah ini, kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, berikan hikmat kuasa, penuhi dengan kuasa Roh-Mu. Agar kami boleh mengerti, memahami. Sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan
Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kita akan baca secara bergantian, Bapak saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Saya ulang. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau bulan ini tema besar kita adalah gereja sehat menjadi saksi. Gereja bukan hanya gedung, tapi kita ini juga di dalam setiap pribadi kita, umat Tuhan, jemaat Tuhan adalah gereja. Kalau kita melihat jemaat mula-mula, di mana mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa, secara kualitas, mutu, dan kuantitas dalam jumlah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, jemaat menjadi dewasa rohani. Mereka hidup dalam kasih, menghasilkan buah-buah Injil, dan mereka tidak egois. Yang Allah inginkan bagi setiap saudara dan saya sebagai orang percaya, saudara-saudara yang kasih, Allah mau hidup saudara dan saya meneladani kehidupan jemaat mula-mula. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul penanaman dan pertumbuhan gereja. Kita akan sama-sama katakan 2, 3, penanaman dan pertumbuhan gereja. Lagi 2, 3, penanaman dan pertumbuhan gereja. Firman Tuhan mengungkapkan di mana orang-orang percaya pada waktu itu selalu berkumpul dan bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Nah, tempat-tempat mereka berkumpul itulah yang dinamakan gereja lokal. Kalau kita melihat contohnya saudara, seperti jemaat di Efesus, jemaat Korintus, jemaat Galati, kemudian jemaat Roma, nah dan lain-lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dulu seringkali kita mendengar, saya pernah bertanya, berjemaat di mana? Bergereja di mana? Maka ada yang mengatakan, oh saya di GJJ tante. Loh GJJ itu mana ya? Saya enggak tahu.
Saya gereja jalan-jalan tante. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, mereka senang gereja jalan-jalan. Kemudian kalau dalam masa pandemi ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka kita mulai mengenal gereja YouTube. Nah, maka disitulah orang-orang senang. Kalau zaman pandemi, wah nggak apa-apa, luar biasa. Orang-orang senang saudara-saudara yang kasih, kerasan. Kemudian disitulah bebas saudara-saudara yang kasih. Dan tidak ada komitmen. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Bahkan banyak mereka yang menganggap bahwa gereja itu seperti kuliner. Kalau tidak cocok ganti channel, tidak cocok ganti lagi, enggak cocok ganti lagi. Nah, bisa berganti-ganti. Bahkan seminggu dalam 1 minggu itu bisa ngikuti berapa kali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan lebih jauh, maka mereka yang mengikuti gereja YouTube itu bisa sewaktu-waktu mereka buka, bisa sewaktu-waktu bahkan mereka habis tidur tidak mandi pun langsung buka itu bisa. Nah, kadangkala mereka buka HP juga bisa sambil makan singkong goreng atau minum kopi hangat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah Bapak Ibu mereka senang seperti itu. Nah, itu baik. Tetapi kalau kita kembali kepada Alkitab, maka orang percaya perlu yang namanya gereja lokal. Kenapa seperti itu saudara-saudara yang kasih? Kalau kita belajar di Kisah Rasul yang sudah kita baca tadi, maka di gereja lokal itulah mereka dimuridkan. Mereka tumbuh dewasa dan terlebih mereka berkomitmen di situ. Saudara-saudara yang kasih, sehingga boleh mempraktekkan apa yang mereka telah dengar kebenaran firman Tuhan itu, dipraktekkan dalam lingkungannya gereja itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga setiap orang percaya menjadi gereja yang sehat dan menjadi saksi Kristus, di mana setiap kita anak Tuhan yang Allah mau dalam hidup kita, Allah mau supaya kita melakukan amanat agung di dalam setiap hidup kita masing-masing. Mari pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar apa saja manfaat penanaman dan pertumbuhan gereja. Poin yang pertama, menyatakan kemuliaan Allah. Dalam ayat yang ke-43, nanti Bapak Ibu baca dengan baik-baik, mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita, Bapak Ibu saudara dan saya, dalam hidup kita menyatakan kemuliaan Allah? Perlu kita ketahui dan perlu kita sadari di dalam setiap hidup kita, bahwa Bapak Ibu saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Allah yang kita sembah, kita ini sudah menikmati yang namanya mujizat Allah yang terbesar dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kasih, apa sih mujizat yang terbesar yang kita terima dalam hidup kita? Yaitu bahwa saudara dan saya, kehidupan kita yang seharusnya di dalam neraka kekal, tetapi karena belas kasihan Yesus, sehingga saudara dan saya dibeli, saudara dan saya ditebus, bukan dengan harta benda, dengan uang perak atau emas. Kalau dengan itu semuanya saudara dan saya mungkin dengan kekayaan kita bisa menggantikan. Tetapi ingat baik-baik, dengan darah Yesus
saudara dan saya dibeli, saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita, kita ditebus, kita sudah menikmati mujizat terbesar, karya Allah yang terbesar dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, darah Yesus itulah yang sudah membeli hidup saudara dan saya, sehingga hidupku bukannya milik aku lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, kalau dalam setiap kehidupan kita, harusnya kita di dalam hidup kita yang sudah menikmati mujizat Allah yang besar, yaitu karya keselamatannya dalam setiap hidup kita. Dan untuk itulah kita harus percaya kalau mujizat-mujizat yang kecil itu bisa juga terjadi atas hidup kita. Sehingga kalau Bapak, Ibu, saudara dan saya benar-benar menikmati, merasakan karya Allah yang terbesar, kita menikmati sesuatu yang luar biasa, mujizatnya dalam hidup kita, tentunya saudara dan saya akan terus bisa mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Mari kita rasakan dalam hidup kita, kita hidupi dalam setiap hidup kita. Setiap saat kita rasakan bahwa karya Allah, mujizatnya itu sudah diberikan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, sehingga dalam setiap kehidupan kita, kalau kita merasakan Allah itu ada dalam hidup saudara dan saya, itulah harta yang termahal, itulah kekayaan yang sangat luar biasa, itulah segala-galanya dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan kesulitan, Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan sakit penyakit, saya terlalu yakin hidup saudara dan saya, di dalam hidup kita sukacita, kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang receh itu. Kenapa? Karena hidup saudara dan saya memiliki segalanya, sehingga hidup saudara dan saya akan bisa tersenyum dalam hidup kita. Kalau kita memuji Tuhan, dalam suka dukaku pun tetap tersenyum. Inilah yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Tetap merasakan sukacita, damai, sejahtera Allah. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kita benar-benar memuliakan Allah melalui kehidupan kita. Kemudian dikatakan, saudara-saudara yang kasih, mengadakan banyak mujizat. Kita menikmati mujizat karya Allah yang luar biasa. Dan ada tanda-tandanya di dalam setiap hidup kita. Nah, kalau benar hidup saudara dan saya menikmati mujizat karya Allah yang terbesar tadi, maka dalam hidup saudara dan saya, apapun yang terjadi kita akan tetap sukacita. Hidup saudara dan saya tidak seperti wajahnya tidak seperti wajah Kates Thailand saudara, tetapi menikmati sukacita, sehingga hidup saudara dan saya awet muda. Karena hidup saudara dan saya tidak tergantung kepada hal-hal yang ada dalam dunia ini. Hidup saudara dan saya hanya bergantung kepada Allah yang kita sembah. Bagian kita untuk melakukan tanggung jawab kita. Kalau kita bekerja, kalau kita butuh makan, ya kita harus bekerja dalam hidup kita. Kalau kita mau sehat, kita harus menjaga tubuh kita. Kalau kita di dalam kehidupan kita, kita harus menjaga di dalam pola makan ataupun segala sesuatunya bagian kita. Tapi marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, menyatakan kemuliaan Allah. Kalau benar dalam hidup saudara dan saya, di dalam setiap hidup kita, kita ada mujizat, merasakan mujizat terbesar itu sudah kita lakukan. Saya yakin pastilah kita
ada satu perubahan karakter, watak, kelakuan kita di dalam setiap hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, ada tanda-tandanya. Perubahan itu nyata, kelakuan kita nyata, berubah. Yang dulunya bejat, brengsek, tidak masalah. Tetapi kalau hidup saudara dan saya, mau hidup kita menyatakan kemuliaan Allah, maka hidup saudara harus ada tanda-tandanya. Perubahan secara jelas di dalam setiap hidup kita. Sehingga benar, melalui hidup saudara dan saya, mujizat, tanda-tanda menyatakan kemuliaan Allah. Sungguh luar biasa. Dan hal inilah yang Allah mau di dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga orang di luar sana melihat bahwa Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Mari kita renungkan dalam setiap hidup kita. Sudahkah hidup saudara dan saya menyatakan kemuliaan Allah? Poin yang kedua, berdampak bagi masyarakat. Ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Harus ada kesatuan untuk menjadi berkat. Bagaimana dengan kita? Sudahkah hidup Bapak, Ibu, saudara dan saya, hidup kita ini berdampak bagi masyarakat? Gereja ditetapkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Harus bisa membawa dampak yang positif. Contohnya, dalam keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih. Kita harus seiring sejalan dengan suami kita. Suami istri harus seiring sejalan. Kalau ke utara-utara semua, kalau ke selatan-selatan semua, maka kehidupannya haruslah mereka sama-sama takut akan Allah. Nah, Bapak Ibu, dikatakan orang percaya harus menjadikan garam dan terang dunia. Kita harus menjadi garam, di mana harus punya dampak, memberikan dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Dampak yang baik, inilah yang Allah mau di dalam setiap hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan belajar bersama-sama, melihat di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita sebagai suami-suami, kita memberikan dampak yang positif kepada keluarga kita, istri, anak-anak kita? Sudahkah kita sebagai istri-istri, kita sudah berdampak positif kepada suami atau anak-anak kita? Sudahkah kehidupan kita berdampak di lingkungan kita, keluarga kita, di mana kita bekerja? Jangan sampai di dalam setiap kehidupan kita yang mengakui Yesus sebagai Allah yang kita sembah, bukan dampak positif, bukan dampak yang baik yang ada dalam hidup kita, tetapi di dalam kehidupan kita ada capnya. Oh, itu toh, itu pelit, itu meleki, itu kalau hutang tidak nyaur, itu suka membicarakan orang lain, itu di dalam kehidupannya tidak jujur. Adakah dampak negatif itu dalam hidup kita? Apakah kita tidak sengaja, tetapi label yang negatif itu ada dalam hidup kita? Tapi marilah saat yang indah ini, kita akan melihat diri kita masing-masing. Pada saat ini dampak apakah yang sudah terjadi atas kehidupan kita masing-masing? Kalau mungkin selama ini kita memberikan dampak negatif, tapi pada saat yang indah ini, firman Allah mengajarkan dalam hidup saudara dan saya, supaya kita mau berubah, kita mau bertobat,
Jangan sampai di dalam kehidupan saudara dan saya, sampai mati pun kita tidak bertobat. Tapi marilah ingat baik-baik bahwa kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya terbatas. Kita nggak tahu kapan waktunya, habisnya, deadline-nya hidup kita masing-masing. Tapi satu hal, kalau saat ini kita diberi kesempatan dalam kehidupan kita, ayo kita sama-sama rame-rame ndang bertobat. Jangan sampai terlambat dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita bisa memberikan dampak yang positif apapun yang kita lakukan. Kalau saat-saat sekarang ini banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mungkin mereka dalam keadaan sakit, kita bisa mendoakan mereka. Mungkin mereka dalam menghadapi masalah, dengan tuntunan Roh Kudus, dengan kebenaran-kebenaran firman Allah yang sudah tertanam dalam hati pikiran kita, kita menyampaikan kebenaran-kebenaran itu sehingga kita bisa memberikan nasihat buat orang-orang di sekitar kita. Masukkan orang-orang di sekitar kita supaya mereka menikmati dampak yang positif dari dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih, kalau di antara sekitar kita membutuhkan yang namanya uluran tangan kita berupa hal-hal yang bersifat materi, kalau kita ada, marilah kita akan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Ada satu kesatuan, kita saling membantu mereka. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kalau mungkin mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, marilah kita akan bersama-sama bekerja bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Ada satu kesatuan untuk menjadi berkat di dalam setiap hidup kita masing-masing. Mari jangan sampai di dalam setiap kehidupan kita menjadi garam yang tidak bisa mengasinkan sehingga diinjak-injak orang. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya hidup saudara dan saya menjadi orang Kristen. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berdampak di dalam setiap hidup kita. Poin yang ketiga, melahirkan petobat baru. Dalam ayat yang ke-47, kalau benar hidup saudara dan saya menyatakan kemuliaan Allah, kalau benar hidup saudara dan saya berdampak bagi masyarakat, maka dalam kehidupan saudara dan saya, maka dikatakan dalam ayat 47 dikatakan, disukai semua orang dan tiap-tiap hari bertambah dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita, saudara dan saya di dalam kehidupan kita melahirkan petobat-petobat baru? Pertumbuhan gereja yang sehat bukan hanya kehidupan rohani jemaatnya yang semakin meningkat, perubahan jemaat yang semakin hari, kehidupan karakternya, kelakuannya semakin berubah seperti Yesus saja. Kalau itu terjadi, pastilah dengan sendirinya Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa baru dalam kehidupan kita, dalam gereja kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih, karena kehidupan kita setiap orang percaya, kita menjadi saksi Kristus. Suratan-suratan terbuka dalam hidup kita. Kalau kita melihat di dalam Lukas 15 ayat yang ke-7 berkata, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat.
lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, sudahkah di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, di dalam setiap kehidupan kita membuat surga bersukacita? Karena dikatakan firman Tuhan, satu orang berdosa bertobat karena kita, maka di surga terjadi sukacita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, Allah mau di dalam setiap kehidupan kita. Allah mau dalam setiap hidup saudara dan saya. Apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah? Apa yang membuat sukacita surga terjadi? Yaitu kalau saudara dan saya bisa membawa satu jiwa orang yang berdosa bertobat, akan membawa sukacita di surga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, yang membuat surga bersukacita tidak dengan hal-hal yang lain, tetapi dengan saudara dan saya membawa satu jiwa. Satu jiwa. Karena dikatakan semakin hari kalau hidup saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita menjadi gereja yang sehat, kita akan gereja sehat akan menjadi saksi, di mana melalui kehidupan saudara dan saya dikatakan dalam ayat yang ke-47 sambil memuji Allah dan kehidupan saudara dan saya disukai oleh banyak orang, disukai oleh semua orang, sehingga orang-orang akan melihat Yesus dalam hidup kita. Saudara dan saya akan membawa banyak jiwa untuk kemuliaan Allah. Jangan sampai terjadi kebalikannya. Melalui hidup saudara dan saya, kehidupan kita dibenci banyak orang. Kehidupan saudara dan saya membuat orang-orang tidak mengenal Allah. Tapi marilah kita akan bersama-sama dalam kehidupan kita. Kita akan mulai melihat diri kita. Sudahkah hidup kita disukai banyak orang? Ataukah dengan kelangkuan perbuatan kita dibenci oleh banyak orang? Tapi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, setiap pribadi kita benar-benar kita menyadari manfaat penanaman dan pertumbuhan gereja. Kita akan lihat dalam hidup kita, sudahkah kita menyatakan kemuliaan Allah? Yang kedua, sudahkah kita berdampak bagi masyarakat? Yang ketiga, sudahkah kita melahirkan pertobat baru dalam hidup kita? Amin. Mari kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini kami sudah menikmati sebagian firman-Mu yang luar biasa, yang menyadarkan setiap hidup kami. Tuhan, ini kami hamba-Mu, sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Kami sadar, kami tahu, kami yakin bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang ada di dalam setiap hidup kami masing-masing. Engkau tahu persis apa yang terjadi atas hidup kami itu. Yang sudah hadir di tempat ini, yang sudah mendengarkan sebagian dari firman, ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Apabila hidup kami sampai hari ini
kami belum menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni kami kalau seringkali hidup kami keras kepala, kami tegar tengkuk, kami selalu mengeraskan hati kami. Kami tidak mau dibentuk oleh kebenaran firman. Tuhan, ampuni kami. Engkau jamah siapkan. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat dan ajaib. Saat yang indah ini nyatakan dalam setiap hidup kami. Nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Lawatan kuasa-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Dan Engkau mau merubah hidup kami. Dan saat yang indah ini kulakukan. Ini kami pribadi-pribadi yang mau bertobat, yang mau berubah Tuhan. Terima kasih. Karya kuasa-Mu, lawatan-Mu yang dahsyat, yang ajaib dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kuasa-Mu nyata